Jalan di tempat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara bendera dalam rangka pelantikan OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas tahun ajaran 2020-2021 Jumat 11 September 2020. Siap. Lanjutkan. Pelantikan pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas. Perwakilan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pembacaan nama pengurus OSIS dan Pelindung Kepala Sekolah, penanggung jawab Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Pembina OSIS Imelda Jacinta Nahak SPD, Ketua OSIS Christian Evio Beremau, Wakil Ketua OSIS 1 Grace Yemima Ratu, Wakil Ketua OSIS 2 Ana Maria Katona, Sekretaris 1 Maria Novita Miranti Pelau, Bendahara 1 Sekretaris 2 Deborah Priscilla Badu, Bendahara 1 Gary V. Fernandes, Bendahara 2 Amelia Tresia Makawimba. Pengurus bidang dan anggotanya. Bidang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Evania I. D. Tato, Sekretaris Dayu Putu Mulyasari. Anggota Frederick Yeriko Suri, Gabriela R. Endang, Gabriela L. Taristeti, Natasha Putri Ramadhani, Patrigo Amali, Umi Wahda Tunisia, Galuh Laraswati, Cahya Kiranti Larasati, dan Graciana S. Baros. Bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Ketua Maria Kristanti Leki, Sekretaris Adrian Jonathan Bere, Anggota Juliani C. Nahak, Desideria Lafoto, Diki Darmawan, Ningsi Henum, Tresia P. Prime, Agustinus Suarez, Matias, Tristan B. Nulik, dan Sandra D. Nakmova. Bidang pendidikan dan pendahuluan bela negara. Ketua Dominika A. Usfinit, Sekretaris Fandi C. H. Bonsele, Anggota Adrian A. Mau, Raden R. Bagustin, Jeffrey Obimesak Faot, Lucia Cardoso, Wilfrida L. Abi, Miguela Lopez, Fitri Andisi, Jevon Nubatodis, dan Maria K. Kolo. Bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Ketua Noni Aluman, Sekretaris Gabriela Anggi Bere, Anggota Bella Alves, Marcela Olivia Dedeus, Octaviana C. Martins, Gloria Karin Luan, Petrus G. Seran, Cecilia Lopez, Putri D.I. Nubatonis, Hosiana C. L. Klau, dan Maria E. Nahat. Bidang organisasi dan politik kepemimpinan. Ketua Grazia A. Beremau, Sekretaris Niken Prabaswati, Anggota Jonathan D. Ratu, Claudia Kapitan, Angelius Tepoi, Oswald D. Kono, Januario Beret, Pasca Y. Rampo, Edwin Leto, Nanda C.R. Ote. Bidang keterampilan dan kewirausahaan. Ketua Laurencia Mogero, Sekretaris Tresia G. Putri Bani, Anggota Walde Hoar, Imelda Y.T. Berek, Angelia de Yesus Maya, Christine P. Feko, Petronella Rum Rapuk, Tresia G. Putri Bani,
Novitri de Oliveira, Jenny Gawe, dan Magdalena de Araujo. Bidang kesegaran jasmani dan kreasi seni, Ketua Saskia Mantika, Sekretaris Julio E.R. Seran, Anggota Clarita Dania Exposto, Maria Eka Putri Taito, Virginia C.P. Bobo, Marsha Lapudoo, William R.M. Nahak, Gilbert A. Rano, Stefania Naikovi, Aurelia M. Uskono, dan Maria G.I. Leto. Bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, Ketua Aulia Pinto, Sekretaris Tania Barens, Anggota Cika Charlie, Palmi Bobo, Risantus M. Naibuti, Tilmi V. Mauyaru, Pasya Alexander Uju, Emmanuel Das Neves, Bintang F. Putra, dan Patricia V. Beret. Majelis Perwakilan Kelas. Kelas 7A Yorlan PG Badabain, Muhammad Said Awaludin. 7B Daniela Jessica Bulor. 7C Regina Vanessa Nahak. 7D Dika V. Kato dan Agil B. Bone. 7E Ahmad Sabilillah Gilbert A. Matapere. 7F Maria C. Sabui. 7G Stefani Chelsea Tani Gandhi J. Saputra. 7H Anissa Fitri dan Bulan Erlin Cirenko. 7I Nelson A. Manelima dan Liborio B.B. Berek. 7J Juventus B. Ulan dan Claudita Y. Giri. 7K Maria Janera de la Seramones. 7L Clarita P. Fernandez dan Yunita Kabui. Kelas 8A Angelina Dakae Noni dan Stella Viani Gabriela Falo. 8B Ida Ayu Putu dan Laurencia Mogero. 8C Desiana Bere dan Julia Seran Mendonça. 8D Financier CH Paulino dan Stefania N. C. Luan. 8E M. Iqbal Sahabu dan Yosefina N. Suarez Loe. 8F Brili Didimus D. Mada dan Grasilda W. Austin Bau. 8G Ingrid G. Markus dan Adrian Amalo. 8H Brigita Naila Tesari dan Markus Araujo Tilman. 8I Maria Antonia Pereira dan Melkianus Burubara. 8J Valerianus V. Seran dan Clarissa Anastasia Seran. 8K Yosefina Pereira dos Santos dan Priscilla Maria Carmelita. 8L Elsafat de Ladang dan Antonio Ricardo Exposto. 8M Agnes V. D. Napu dan Sylvia Martins. Kelas 9A Stefanus Kimawan. 9B Vini Indo S. Atma dan Febiana Alexandra Sekap. 9C Primada N. Nahelandra dan Jonathan Tehe. 9D Alexander I. Lopez. 9E Leonardo A. Benares. 9F Elfrida Alda Moises dan Antisda R.B. Talo. 9G Gabriel P. Banu. 9H Erik M. Y. Banik dan Regina C. Ledek. 9I Maria A. D. Kitu. 9J Jessica F. Korea dan Maria D. Aseran. 9K Yansen Hausufa dan 9L Yosef K. Komar dan Sonia Araujo Fasdo Karmo. Demikian pembacaan susunan kepengurusan OSIS SMP Negeri 1 Atambua dan Majelis Perwakilan Kelas SMP Negeri 1 Atambua masa bakti 2020-2021. Pengucapan janji pengurus OSIS oleh Kepala Sekolah diikuti oleh seluruh pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas.
anak-anak pengurus OSIS SMP Negeri 1 Atambua. Sebelum saya memulai dengan pelantikan ini, saya meminta perhatian anak-anak atas beberapa hal sebagai berikut. Dalam anggaran dasar organisasi siswa intrasekolah yang disebut OSIS, ditetapkan bahwa pertama, penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler ditugaskan kepada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Kedua, di seluruh wilayah Republik Indonesia, organisasi siswa intrasekolah adalah organisasi yang diperbolehkan menyelenggarakan intrakurikuler di sekolah. OSIS merupakan wadah berhimpun siswa guna menumbuhkan, menyalurkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, fungsi dan perannya perlu secara terus-menerus dikembangkan dan dimantapkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan. Pengembangan dan pemantapannya sangat ditunjang oleh kualitas kepemimpinan itu sendiri, karena kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Melalui wadah tersebut, diharapkan pengurus OSIS lebih memiliki kemampuan menggerakkan dirinya, kemudian menggerakkan orang lain. Sekolah merupakan taman, dan peliharalah taman ini menjadi indah, sehingga semua yang ada dapat menikmatinya. Guna mencapai tujuan organisasi, pola pikir, sikap, dan perilaku siswa perlu diarahkan, dibimbing oleh orang dewasa, dalam hal ini pembina, sehingga penuh kesadaran dan tanggung jawab mampu membawa OSIS menuju terwujudnya wiyata mandala. Anda pengurus OSIS SMP Negeri 1 Atambua yang berbahagia, perkenankan saya saat ini mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap dijawab dengan jelas dan singkat. Apakah Anda menyetujui isi anggaran dasar OSIS? Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS dengan sebaik-baiknya? Apakah Anda bersedia menjaga nama baik SMP Negeri 1 Atambua dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan SMP Negeri 1 Atambua? Sebagai perwujudan kesediaan seluruh anggota OSIS untuk mengembangkan dan membantu SMP Negeri 1 Atambua, saya harap kesediaan pengurus OSIS untuk mengucapkan ikrar berikut. Bersediakah Anda secara sukarela dan hati yang tulus mengucapkan ikrar siswa? Siap, bersedia. Sebelum kalian dilantik, silakan Anda berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Peganglah ujung bendera merah putih dengan tangan kanan dan letakkanlah tepat pada jantung. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Ikrar siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Atambua. Demi baktiku kepada nusa dan bangsa. Kami berikrar. 1. Selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dimanapun berada. 2. Hormat serta patuh kepada guru dan orang tua. Serta bertanggung jawab demi SMP Negeri 1 Atambua. 3. Selalu melaksanakan tata tertib dan menjaga nama baik sekolah. 4.
belajar tekun dan giat demi agama, bangsa dan negara. 5. Bertutur kata ramah, serta sopan kepada siapa saja. Semoga Allah meridhoi apa yang kita cita-citakan bersama. Amin. Amanah pembina upacara barisan Selamat sore dan salam sejahtera. Pada hari ini, Jumat 11 September 2020, dengan ini saya, Kepala SMP Negeri 1 Atambua, mengukuhkan dan melantik Majelis Perwakilan Kelas dan Kepengurusan OSIS periode 2020-2021 untuk disahkan dalam surat keputusan. Mohon diikuti. 1. Kami Majelis Perwakilan Kelas dan Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Atambua periode 2020-2021 akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 2. Apabila dalam kepengurusan kami terdapat kekeliruan, maka kami siap menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. 3. Kami Majelis Perwakilan Kelas dan Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Atambua periode 2020-2021 siap menjaga nama baik SMP Negeri 1 Atambua. Demikian kata-kata pengukuhan dan pelantikan Majelis Perwakilan Kelas dan Pengurus OSIS 2020-2021. Dengan mengucap puji Tuhan, Majelis Perwakilan Kelas dan Pengurus OSIS periode 2020-2021 disahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Selamat sore untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul melakukan satu kegiatan yang berguna, bermartabat bagi anak-anak kita. Sebelum mulai, mari kita tepuk tangan 3 kali untuk menyatakan bahwa kalian itu hebat. Ada sekitar 100 orang yang masuk dalam kepengurusan. Dan saya sebelum memulai dengan sambutan saya meminta apa yang sudah dilakukan tadi dihayati dan siap untuk dipertanggungjawabkan, terutama kepada Tuhan, karena kita sudah melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya banggakan, baik sebagai MPK maupun sebagai pengurus OSIS. Ada 2 istilah, ada MPK atau ada 2 model organisasi yang dibentuk di sini, tetapi sebenarnya hanya ada 1. Kalau MPK orang istilahkan MPR-nya di sekolah.
Majelis perwakilan kelas, teman atau partnernya OSIS. Mengapa ada OSIS di sekolah? OSIS tadi kepanjangannya apa, anak-anak? Organisasi intra, artinya apa? In di dalam kan? Jadi organisasinya ada di dalam sekolah. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada yang di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Tetapi di tahun 70-an sampai 72 organisasi ini hanya boleh ada di dalam, tetapi dia bisa membawa aspirasi keluar. Dan kalian ini adalah orang-orang terpilih dari 1.346 siswa untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Setuju kalian menjadi calon pemimpin masa depan? Setuju. Belum keras. Setuju? Setuju. Kalian ini suatu saat akan menggantikan Ibu Agustina yang berdiri di sini, menggantikan Bapak Mikael, Bapak John, Bapak Gradus, Mama Sinta, dan semua Bapak Ibu guru di sini. Betul tidak? Ada yang lemah-lemah pasti dia bilang, saya tidak mau jadi guru. Guru itu menjanjikan. Guru itu tidak kaya harta, tapi dia kaya akan manusia. Iya. Kalau tiap tahun SMP 1 menamatkan 1.000 siswa, saya kerja di sini 10 tahun, berarti sudah 10.000 siswa yang guru itu bentuk di sekolah ini. Jadi ini tadi guru. Tetapi baik. Ini adalah taman dan kamu adalah bunga-bunga. Ini yang biasa Ibu katakan. Namun taman ini perlu dirawat oleh Bapak Ibu guru dan semua karyawan. Namun kamu yang terpilih menjadi MPK maupun OSIS, kamu adalah organisasi resmi untuk membantu Bapak Ibu guru. Kemudian apa tugas kamu? Tugas kamu itu lebih banyak mengendalikan teman-teman kamu yang ada di sekolah. Mengendalikannya seperti apa? Kalau kita pakai motor kan kita kendali kiri, kanan, ya. Kalau ini tidak. Mengendalikan teman-teman itu dengan aturan sekolah. Contoh tadi Ibu Meda beritahu, Pembina OSIS sampaikan, kaos kaki berlogo. Karena memang ini sudah diprogramkan oleh OSIS. Ini programnya kamu ya. Kami Bapak Ibu guru mendukung. Berdasi. Ada dalam aturan. Kemudian harus punya papan nama. Ikat pinggang. Bertopi. Memang selama pandemi kita tidak menggunakan topi karena tidak ada upacara bendera. Menjadi pemimpin, mengendalikan teman, berarti dia harus menjadi contoh. Contoh baru dia pergi tegur, teman, namamu belum ada. Ikat pinggang tidak ada. Jangan sampai yang pergi tegur orang, ikat pinggangnya tidak ada. Atau kaos kakinya hitam, dia tegur harus putih tapi dia memakai kaos kakinya hitam. Jadi menjadi contoh. Menjadi pengurus, menjadi pelayan. Melayani dengan apa? Hati. Baik. Kalau begitu MPK tugasnya apa? MPK tugasnya mengusulkan program kepada OSIS. Setelah mengusulkan, mengawasi programnya. Apakah program yang sudah dibuat itu dikerjakan atau tidak, dilaksanakan atau tidak. Jadi kalian sebagai pengawas. Tapi ada hal kecil yang bisa kamu lakukan. Di dalam kelas kebanyakan anak-anak yang pengurus kelas, Ibu tidak tahu ya, tetapi kebanyakan pengurus kelas itu selalu menjadi contoh. Menjadi contoh. Untuk itu, contoh yang kalian buat itu adalah contoh yang positif. Contoh datang lebih cepat. Sekarang masa COVID, lihat kelas, air ada atau tidak di ember. Disiapkan kasih teman-teman.
berdiri di pintu, teman cuci tangan dulu sebelum Bapak Ibu wali kelas datang atau sebelum Bapak Ibu guru datang. Itu sudah satu contoh melatih menjadi seorang pemimpin cilik di dalam kelas. Program yang lain, piket, ketua jangan pulang sebelum kelasnya bersih. Piket kelas melaksanakan tugas atau tidak itu tanggung jawab MPK. Ada bunga bintang, betul? Bunga bintang itu ada sudut 5, betul? Ada 5 kelompok daun bunga, ada ya? 5 kelompok daun bunga. Itu melambangkan, bunga tadi katakan orang muda, generasi muda. Bunga harapan bangsa. Dengan bentuk bintang sudut 5 menunjukkan kemurnian jiwa. Kalian ini masih murni, tapi karena kadang-kadang lewat FB, lewat media sosial, kalian sudah tidak murni lagi. Ya, lewat kata-kata bisa saja, lewat perbuatan. Dan ada 5 di situ berintikan 5 sila Pancasila. 5 sila mulai dari ketuhanan sampai dengan sila kelima itu apa? Kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kepala sebut, tetapi ibu lihat dia protes dari belakang. 5 sila Pancasila, di mana 5 jalan dengan kesungguhan hati sebagai warga negara yang baik dan berguna. Siap tandu saja, tandunya tandu pramuka. Anggota pramuka bagaimana? Tidak siap siaga. Iya. 5 jalan itu yang mana? Ada 5 kelompok, ada 5 kata. Ini pembina OSIS nanti dibuat dan ditulis biar anak-anak melihat. Ada 5A. Yang pertama menjadi abdi. Abdi. Yang kedua adab. Mengabdi, beradab. Ajar. Kalian diajar. Aktif dan amal. Masih ingat yang pertama apa? Abdi. Kedua adab. Ketiga ajar. Keempat aktif. Kelima amal. Banyak yang berani tetapi ada apa-apanya di belakang. Dia berani bela, tapi ada yang tidak berani karena dia takut ada apa-apanya. Mungkin ini bahasa terlalu tinggi, tetapi bahasa yang sederhananya begini. Dia mau menyatakan itu benar, tapi dia takut dilapor. Akhirnya dia diamkan saja. Contoh, dia tahu temannya lompat pagar, tapi dia takut diancam. Lu tunggu sebentar di sana. Dia yang buang sampah, tapi tidak pernah dia tegur bahwa temannya dia tahu bahwa dia lihat, tapi dia takut melapor. Dan masih banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk melayani teman-teman, mengawasi teman-teman. Baik, coba ambil sikap sempurna dulu untuk pengurus. Kamu masing-masing tunduk dan hening dalam hati. Bisakah saya menjadi pemimpin bagi teman-teman saya sebanyak 1000? Kalau ngomong 1000 terlalu banyak, bagi teman-teman saya sebanyak 30 orang, 32. Dalam hati saja, mampu atau tidak?
Kalau tidak mampu sebentar jawabnya, sebentar keluar Ibu, saya minta berhenti, saya tidak mampu. Kalau mampu, berusaha punya niat baik untuk melakukan terbaik, membantu Bapak Ibu guru, Ibu kepala untuk menegur teman-teman. Jadi jawab dulu, mampu atau tidak. Jadi yang tidak mampu sebentar jujur lapor memang. Kalau mampu maka berusaha berbuat yang hal baik bagi diri dan orang lain. Silakan, 1 menit. Terima kasih bahwa Bapak Ibu guru hadir di sini mendukung organisasi ini. Yang tidak hadir, besok saya panggil. Kenapa tidak hadir? Karena kita anak-anak ada di sini, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk membina mereka. Karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita. Mengapa saya menganggap penting untuk Bapak Ibu guru hadir? Karena setiap kita 77 orang dibagi untuk 1.348, kita punya kewajiban untuk menjaga mereka, merawat mereka sebanyak kurang lebih 50-an orang itu. 50 atau 100. 1.000 bahagi 77. Dapat berapa Ibu guru matematika? Artinya ini tanggung jawab kita. Dan terima kasih Bapak Ibu guru, 6, 8, 10, 12, 14 orang dari tambah saya 15, 16 dari 77. Tadi izin 4 orang, sakit ada 3 orang, izin 5 orang. Jadi tinggal ada 8 orang itu resmi. Yang tidak resmi itu yang nanti saya panggil. Ya ini saya harus menyatakan ini penting karena ini anak-anak ini datang ke sini, kita punya tugas. Untuk anak-anak pengurus, kalian setelah dilantik, jangan main-main dengan pelantikan hari ini. Ingat, bukan ibu kepalanya, tapi kita Tuhan mendengar janji kita. Maka mulai besok, tunjukkan bahwa saya mampu dengan membuat program yang berkualitas. Kalian sudah dibekali dengan latihan kepemimpinan, gunakan itu. Memimpin dengan hati, pasti banyak orang mendengar kamu. Mungkin ini saja. Terima kasih untuk perhatian untuk kalian semua. Bapak Ibu guru, terima kasih. Minta maaf kalau hari ini agak panjang sambutannya, tetapi ya perlu kita bicara karena COVID ini kita bertemunya jarak. Ini saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat sore. Penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara penyerahan tugas dari pengurus OSIS yang lama.
Marilah kita berdoa. Sebelumnya, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Hindu. Yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasida. Om Namastuti Ganapati Sarwa Wigna Winasana. Sarwa Karyam Prasidhyata. Mama Karyam Prasidhyata. Oh Yang Widi, puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu. Atas perlindungan-Mu, kami dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Oh Yang Widi, sembah hamba kepadamu. Ya Dewata, para manusia, penghancur semua rintangan. Engkau yang menyebabkan suatu keberhasilan itu hamba peroleh. Oh Yang Widi, pada hari ini, Jumat 11 September 2020, kami melaksanakan kegiatan pelantikan anggota OSIS dan MPK tahun ajaran 2020-2021. Semoga kegiatan pelantikan hari ini dapat berguna bagi kami dan semoga kedepannya anggota OSIS dan MPK dapat menjalankan tugas dengan disiplin dan tertib. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Berbicara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pasukan diistirahatkan.